Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-136 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4:16. Demikian tertulis dalam Alkitab terjemahan baru 2. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Therefore, let us confidently approach the throne of the grace to receive mercy and find grace whenever we need help. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah Tuhan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Nas hari ini memberikan pesan yang sangat mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendekatinya, bagaimana kita mencarinya, bagaimana kita memiliki kedekatan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi inti nas hari ini. Yang pertama, keberanian untuk menghampiri tahta anugerah. Keberanian untuk menghampiri tahta anugerah. Dalam hidup ini kita sering mendapat dan dihadapkan pada beberapa tantangan dan kesulitan. Terkadang kita merasa tidak layak atau takut datang untuk menghampiri Tuhan dengan segala kelemahan dan kegagalan kita. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk datang dengan penuh keberanian. Keberanian ini bukan berasal dari diri kita, tetapi dari iman kita kepada Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi keberanian itu karena Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk bertemu dengan Allah Bapa. Ini keberanian untuk menghampiri tahta anugerah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi inti pokok dari nas hari ini ialah tahta anugerah. Tahta anugerah. Tahta yang dimaksud di sini adalah tahta Allah, tempat di mana Tuhan bersemayam. Disebut sebagai tahta anugerah karena di sanalah kita menerima kasih karunia Tuhan. Anugerah ini merupakan pemberian yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita sebagai hamba Allah, anak Allah. Kita diberi kesempatan mendapatkan tahta anugerah itu karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Itu yang kedua, tahta anugerah. Yang ketiga, menerima rahmat dan anugerah Tuhan. Menerima rahmat dan anugerah Tuhan. Setiap kali kita menghampiri Tuhan kita dijanjikan akan menerima rahmatnya. Setiap kita bertemu Tuhan, Tuhan berjanji memberikan rahmatnya kepada kita dan kita akan menerima rahmatnya itu. Rahmat adalah bentuk belas kasih Tuhan yang diberikan kepada kita meskipun kita tidak layak menerimanya. Selain rahmat, kita juga menemukan anugerah, yaitu kekuatan dan dukungan dari Tuhan yang
kita butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa Tuhan selalu siap memberikan apa yang kita perlukan pada saat tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah menerima anugerah dan menerima rahmat dari Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, inti dari nas hari ini ialah pertolongan pada waktunya. Pertolongan pada waktunya. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan terlambat menolong kita atau tidak mendengar doa kita sama sekali. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan yang menentukan waktu, kapan, di mana kita menerima pertolongannya. Oleh karenanya kita diajak untuk bersabar dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan dengan belas kasih-Nya memberi pertolongan tepat pada waktunya. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita aplikasikan dan renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, doa dengan keyakinan. Ketika kita berdoa, datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan yang kokoh bahwa Dia mendengar dan peduli dengan kita. Jangan biarkan rasa takut, rasa tidak percaya, tidak layak menghalangi untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi doa dan keyakinan itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, percaya pada kasih karunia Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber segala anugerah dan kasih karunia dan rahmat. Dia mengasihi kita dan Dia ingin memberi yang terbaik untuk kita. Itu yang kedua. Ketiga, mengandalkan waktu Tuhan. Dalam menghadapi masalah, untuk tantangan, kesulitan, pergumulan, percayalah bahwa Tuhan tahu kapan, di mana, waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan bagi kita. Karena bersabarlah kita menanti pertolongan Tuhan itu. Yang keempat, yang terakhir, hidup dalam kasih dan belas kasihan Tuhan. Hidup dalam kasih dan belas kasihan Tuhan. Karena kita telah menerima rahmat dan anugerah Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang lain. Artinya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Renungan hari ini mengajak kita untuk selalu mendekat dengan Tuhan dengan keberanian dan keyakinan. Dalam doa dan hubungan kita dengan Tuhan, kita dapat menemukan rahmat dan anugerah yang kita butuhkan menghadapi situasi kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam nas hari ini kita diajar untuk mendekat kepada Tuhan. Maka pertanyaan kita tadi, apa yang hendak kita renungkan dalam nas hari ini? Yang pertama, doa dengan keyakinan. Yang kedua, percaya pada kasih Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan waktu Tuhan. Dan yang keempat, hidup dalam kasih dan belas kasihan Tuhan. Karena itu marilah kita terus mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada tahta anugerah Tuhan, dan hidup dalam pengharapan serta keyakinan bahwa Tuhan selalu ada memberikan pertolongan tepat pada waktunya pada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa hubungan kami dengan Tuhan akan membawa dampak, bahkan Tuhan akan menolong menyertai kami, memberkati kami dengan kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu ini. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap yakin dan percaya Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Horas, horas, horas.